Hari itu, mentari merayap masuk lewat jendela besar ruang kerja Kinara, menebarkan sinarnya yang hangat ke setiap sudut ruangan. Dinding putih dihiasi lukisan modern dan rak buku yang tersusun rapi menampilkan sosok pemiliknya yang elegan, cerdas, dan penuh wibawa. Kinara duduk di balik meja kaca dengan laptop terbuka, namun sorot matanya lebih lembut dari biasanya. Tangannya yang ramping sesekali menyentuh perutnya yang baru saja mulai menampakkan benjolan kecil. Usia kandungannya baru 3 bulan, tapi baginya itu sudah seperti anugerah tak ternilai. Ia tersenyum sendiri, membayangkan masa depan. Anak itu akan lahir di tengah keluarga yang mapan, dengan suami yang ia cintai sepenuh hati, serta perusahaan yang bisa menjadi warisan besar untuknya kelak. Kinara merasa hidupnya begitu sempurna, seolah seluruh kerja keras bertahun-tahun tak sia-sia. Ia mengingat bagaimana dulu ia belajar bisnis dari ayahnya. Bagaimana setiap keputusan besar perusahaan selalu melibatkan dirinya. Kini, setelah sang ayah meninggal, perusahaan kosmetik itu resmi berada di tangannya. Dan di sampingnya ada Adrian, suami tampan yang ia kenal sebagai pria penyayang, penuh perhatian, sekaligus cerdas dalam berbicara. Bel pintu berdering pelan. Kinara menoleh, mendapati sosok Adrian berdiri dengan senyum hangat. Pria itu baru saja pulang dari rapat luar kota, masih mengenakan jas biru tua yang rapi. Kinara segera bangkit, meski langkahnya hati-hati karena kehamilannya. "Sayang, kau sudah pulang," ucapnya pelan, matanya berbinar. Adrian mendekat, memeluknya sambil mengecup kening. "Aku rindu padamu. Bagaimana kabarmu hari ini? Jangan terlalu capek bekerja. Aku sudah bilang, kan?" Kinara terkekeh pelan. "Aku baik-baik saja. Lagi pula aku tidak bisa hanya duduk diam. Ada begitu banyak proyek baru yang harus kukendalikan." Adrian menatap perut Kinara sekilas, lalu tersenyum tipis. "Yang terpenting kau dan bayi kita sehat. Aku tidak mau kau mengambil risiko apapun." Kalimat itu menenangkan hati Kinara. Ia percaya Adrian benar-benar peduli, benar-benar mencintainya. Malam itu mereka makan malam bersama di ruang makan yang luas, menikmati menu favorit Kinara, sup ayam hangat dan tumis sayur segar. Suasana penuh kehangatan, seolah dunia luar tak punya urusan dengan mereka. Beberapa hari berikutnya pun berlalu dengan indah. Kinara bekerja dengan semangat, memimpin rapat besar dengan para investor, dan setiap kali Adrian sempat, ia akan menjemput istrinya, mengantar pulang, atau sekadar menelepon untuk menanyakan kabar. Kehidupan rumah tangga mereka seolah tanpa cacat. Semua orang di sekeliling memandang Kinara sebagai wanita paling beruntung. Cantik, pintar, kaya, dan kini hamil anak dari pria ideal. Namun, di balik semua itu, ada mata-mata yang memperhatikan dengan rasa iri. Larissa, kakak tiri Kinara, sering berdiri di ujung koridor kantor, memperhatikan adiknya yang dikelilingi banyak orang. Sejak kecil, ia selalu merasa terpinggirkan. Ayah Kinara lebih sayang pada anak kandungnya, memberi kepercayaan dan warisan yang besar, sementara Larissa hanya menerima sisanya. Meski penampilannya glamor, hatinya dipenuhi luka lama. Di rumah besar keluarga, Ratna, ibu tiri Kinara, juga memperhatikan situasi dengan hati penuh perhitungan. Wanita itu memang lihai memainkan peran, tersenyum manis di depan Kinara, namun di belakang selalu mencari cara untuk menjatuhkan. Ia tahu kekayaan dan perusahaan seharusnya bisa menjadi milik Larissa. Sayangnya, wasiat ayah Kinara jelas, semuanya diwariskan pada Kinara. Satu-satunya cara membalik keadaan adalah menghancurkan reputasi dan kebahagiaan perempuan itu. Ratna sering berbicara dengan lembut pada Adrian setiap kali mereka bertemu. "Kau ini menantuku. Aku percaya padamu." Kinara memang keras kepala. Dia terbiasa memegang kendali. "Kau sabar saja, ya. Suatu hari nanti, kau yang seharusnya jadi pemimpin sejati dalam perusahaan itu." Ucapan itu membuat Adrian berpikir. Meski di depan Kinara ia tetap tampil penuh cinta. Namun sesungguhnya, ada ambisi besar di dalam dirinya. Adrian menikahi Kinara bukan hanya karena cinta, tetapi juga karena harta, kedudukan, dan nama besar keluarga itu. Ketika Ratna menekankan hal itu,
Hatinya perlahan-lahan mulai goyah. Tapi Kinara tidak tahu apa-apa. Ia terlalu sibuk membayangkan hari-hari indah yang akan datang. Ia bahkan sudah menyiapkan kamar bayi dengan nuansa putih dan krem, lengkap dengan ranjang kecil, boneka-boneka, dan lampu malam berbentuk bintang. Setiap kali ia masuk ke kamar itu, hatinya bergetar penuh kasih. Suatu sore, ia duduk di kursi goyang sambil mengelus perutnya, berbicara lembut pada janin di dalam kandungannya. "Nak, cepatlah tumbuh sehat. Ibu ingin memelukmu. Kau akan punya ayah yang baik dan keluarga yang mencintaimu." Ia tak pernah menyangka, kata-kata itu kelak hanya menjadi doa yang patah di tengah jalan. Hari-hari berikutnya tetap berjalan manis. Meski beberapa kali Kinara merasa Adrian mulai sering sibuk di luar rumah. Ia tidak begitu mempermasalahkannya. Ia berpikir, mungkin itu wajar karena bisnis keluarga juga membutuhkan campur tangan Adrian. Ia percaya penuh pada suaminya. Kepercayaan itu membuatnya buta pada tanda-tanda kecil. Tatapan dingin yang sesekali muncul di mata Adrian, telepon-telepon yang segera dimatikan begitu ia mendekat, serta alasan rapat mendadak yang semakin sering terdengar. Bagi Kinara, semua itu tidak penting. Yang terpenting, ia punya suami di sisinya, bayi dalam rahimnya, dan perusahaan yang sedang berkembang. Ia merasa hidupnya sempurna, tanpa tahu badai besar sedang menyusup diam-diam, siap menghancurkan segalanya. Malam itu, ketika Kinara tertidur dengan tenang di ranjang besar mereka, Adrian duduk di ruang kerja bawah, memandangi layar ponsel dengan gelisah. Ada pesan dari Larissa, singkat namun menggoda. "Aku menunggumu. Jangan buatku kecewa." Senyum samar muncul di bibirnya. Ia tahu seharusnya ia tidak melakukannya. Tapi dorongan itu terlalu kuat. Ia berdiri, mengenakan jaket, lalu keluar rumah tanpa menoleh lagi ke kamar di atas. Tempat istrinya tidur dengan damai sambil memeluk perut yang berisi anak mereka. Dan malam itu, kehidupan manis Kinara mulai retak, meski ia sendiri belum menyadarinya. Hari-hari manis yang semula begitu sempurna perlahan berubah menjadi sesuatu yang samar dan asing. Kinara masih bangun setiap pagi dengan semangat, mengenakan gaun kerja yang sederhana namun elegan, dan pergi ke kantor untuk memimpin rapat. Tapi ia mulai menyadari sesuatu yang tidak sama. Adrian semakin jarang berada di rumah, semakin sulit ditebak keberadaannya, dan selalu punya alasan yang terdengar masuk akal namun terasa menggantung di telinga. Awalnya, Kinara mengabaikan. Ia percaya sepenuhnya pada suaminya. Baginya, kesibukan Adrian adalah hal wajar. Tanda bahwa suaminya juga berusaha demi keluarga, demi masa depan mereka, demi anak yang sedang tumbuh di rahimnya. Ia tidak ingin menjadi istri yang mengekang. Ia ingin memberikan kepercayaan. Namun kepercayaan itulah yang pelan-pelan berubah menjadi benang halus yang siap putus kapan saja. Adrian mulai pulang larut malam. Terkadang bahkan tidak pulang sama sekali dengan alasan ada rapat bisnis mendesak di luar kota. Setiap kali Kinara menanyakan, Adrian selalu menjawab dengan nada tenang, seolah tidak ada yang salah. "Aku melakukannya untukmu, untuk kita, untuk anak kita nanti," katanya sambil menyentuh pipi Kinara dengan lembut. Sentuhan itu membuat Kinara luluh. Meski jauh di dalam hatinya ada rasa ragu yang berbisik pelan. Larissa semakin sering muncul di sekitar kehidupan mereka. Wanita itu beralasan ingin membantu Kinara mengurus perusahaan, ingin menjadi kakak yang peduli. Setiap kali Kinara lelah setelah rapat panjang, Larissa tiba-tiba sudah ada di ruangannya dengan secangkir teh hangat. Setiap kali Adrian tidak bisa hadir di suatu acara, Larissa selalu berusaha mendampingi, dengan alasan, tidak baik kalau Kinara sendirian. Awalnya, Kinara merasa beruntung memiliki kakak tiri yang seolah perhatian. Meski hubungan mereka sejak kecil tak pernah benar-benar hangat, Kinara mencoba membuka diri. Ia percaya mungkin kehamilannya membuat Larissa lebih lembut, lebih ingin menjadi bagian dari keluarga. Namun apa yang tidak ia lihat adalah tatapan berbeda yang selalu muncul di mata Larissa ketika Adrian berada di dekatnya. Tatapan itu penuh dengan sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak seharusnya ada antara seorang kakak tiri dan suami adiknya. Ratna, sang ibu tiri, sering mengamati semua itu dengan pandangan penuh perhitungan. Ia tahu betul apa yang sedang terjadi, bahkan mendorongnya dengan cara halus. "Larissa,
Temani adikmu. Ia butuh perhatian lebih. Adrian juga butuh seseorang untuk membantunya. Jangan sampai ia kewalahan. Ucapan itu terdengar lembut, penuh kasih. Tapi sejatinya penuh racun yang ditujukan untuk memecah belah. Di mata orang luar, keluarga besar itu tampak harmonis. Namun di dalam, ada retakan kecil yang semakin hari semakin melebar. Kinara sering menunggu Adrian di ruang makan. Makanan terhidang rapi, lilin dinyalakan, dan ia duduk sambil mengelus perutnya. Tetapi jam terus berputar. Jarum melewati angka 9, 10, 11, dan kursi di seberang meja tetap kosong. Pada akhirnya ia makan sendiri, menelan setiap suap dengan perasaan kosong. Saat akhirnya Adrian pulang dini hari, ia hanya berkata singkat, "Maaf, rapatnya panjang sekali." Lalu masuk kamar mandi tanpa banyak bicara. Malam-malam seperti itu semakin sering terjadi. Suatu sore, Kinara pergi ke kantor untuk menghadiri pertemuan dengan salah satu investor besar. Saat ia memasuki ruang lobi, matanya menangkap pemandangan yang membuat langkahnya terhenti sejenak. Adrian berdiri cukup dekat dengan Larissa. Mereka tertawa bersama, terlihat akrab. Larissa meletakkan tangannya di lengan Adrian dengan cara yang terlalu hangat untuk disebut sekadar kakak ipar. Namun ketika mereka menyadari Kinara ada di sana, keduanya segera menjaga jarak. Adrian tersenyum sambil melambaikan tangan, seolah tak terjadi apa-apa. "Sayang, kau sudah datang? Aku tadi hanya membicarakan proyek dengan Larissa," kata Adrian sambil mendekatinya. Kinara menatap Larissa yang tersenyum manis, penuh kepura-puraan. "Ya, kami hanya bicara tentang pengembangan produk baru. Aku ingin membantu sebisa mungkin," ucap Larissa dengan nada ringan. Kinara mengangguk pelan, berusaha menyingkirkan rasa janggal yang mulai muncul. Ia tidak ingin berpikir buruk. Ia percaya keluarga tidak mungkin mengkhianatinya. Namun, di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai goyah. Hari demi hari, kejanggalan itu semakin jelas. Adrian semakin sulit dihubungi, bahkan ketika Kinara membutuhkan. Suatu malam, ia mengalami kram perut yang cukup parah. Panik, ia mencoba menelepon Adrian berkali-kali, namun ponsel suaminya tidak aktif. Akhirnya, Larissa yang muncul dan membawanya ke rumah sakit. "Kau harus hati-hati, Kinara," kata Larissa sambil menepuk punggungnya. "Pura-pura peduli. Jangan terlalu stres. Itu tidak baik untuk kandunganmu." Kinara berterima kasih, meski hatinya perih. Mengapa Larissa yang datang, bukan Adrian? Mengapa di saat ia paling membutuhkan, suaminya tidak ada di sisi? Di kamar rumah sakit itu, Kinara menatap langit-langit sambil menahan tangis. Ia tidak ingin anaknya lahir dalam keadaan penuh luka batin. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanya fase, bahwa Adrian hanya benar-benar sibuk. Namun perasaan sunyi yang menyelimuti hatinya semakin berat, membuatnya merasa sendirian meski banyak orang di sekelilingnya. Adrian baru datang menjelang pagi. Wajahnya terlihat lelah namun bukan lelah karena perjalanan panjang, melainkan lelah setelah malam panjang yang tidak ia ceritakan. Ia hanya berkata singkat, "Maafkan aku. Ponselku mati. Aku baru tahu kau di rumah sakit." Kinara ingin marah, ingin menuntut jawaban. Namun ketika menatap wajah Adrian yang penuh penyesalan pura-pura itu, ia hanya bisa menghela napas. "Tidak apa-apa. Yang penting sekarang aku dan bayi baik-baik saja." Ia memilih diam, menelan semua rasa sakit, karena ia tidak ingin pertengkaran memengaruhi kehamilannya. Sementara itu, Larissa tersenyum puas dalam diam. Setiap kali Kinara semakin percaya padanya, ia merasa semakin dekat dengan tujuan. Dan Adrian, yang semula hanya memandangnya sebagai kakak ipar, kini mulai melihat sesuatu yang lain dalam diri Larissa. Wanita itu tahu caranya membuat seorang pria merasa diinginkan, merasa dipuji, merasa dibutuhkan. Hal-hal yang akhir-akhir ini jarang ia dapatkan dari Kinara, yang lebih sibuk dengan perusahaannya. Malam-malam Adrian yang katanya dipenuhi rapat sebenarnya dihabiskan dalam kehangatan lain, di tempat-tempat yang tidak pernah diketahui Kinara. Dan setiap kali ia pulang ke rumah, ia selalu berhasil menyembunyikan bekas-bekas pengkhianatan itu di balik senyum hangat dan ucapan manis.
Kinara masih belum sadar bahwa bahagia yang ia genggam sudah mulai retak. Ia masih meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa setelah anak mereka lahir, semuanya akan kembali hangat seperti dulu. Ia tidak tahu, benang kepercayaan yang ia rajut dengan cinta sedang ditarik dengan paksa dari dua arah, oleh suami yang semakin jauh, dan oleh kakak tiri yang semakin dekat. Hari itu, ketika Kinara berdiri di balkon rumah besar mereka, angin malam berhembus pelan menerpa wajahnya. Ia mengelus perutnya dengan senyum lembut. "Nak, jangan khawatir. Ibu akan selalu menjagamu. Ibu akan memastikan kau lahir dengan penuh cinta." Namun, di balik dinding rumah yang sama, Adrian sedang menatap layar ponselnya. Ada pesan singkat dari Larissa, penuh rayuan. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum dengan cara yang berbeda. Bukan senyum untuk istrinya, melainkan senyum untuk wanita lain yang seharusnya menjadi keluarga. Itulah awal dari bayangan gelap yang mulai menyelimuti rumah tangga mereka. Sebuah bayangan yang akan semakin pekat, hingga akhirnya menelan seluruh cahaya yang dulu begitu terang. Rumah besar keluarga itu selalu tampak megah dari luar, namun di dalamnya, perlahan-lahan udara terasa berat. Ada hal-hal yang tidak pernah diucapkan, namun tergantung di udara seperti kabut tipis yang tak bisa diusir. Kinara masih menjalani hari-harinya dengan penuh semangat, meyakinkan dirinya bahwa kehamilan adalah berkat besar yang harus dijaga dengan kebahagiaan. Namun tanpa ia sadari, langkah-langkah licik sudah mulai disusun oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga. Ratna, ibu tirinya, duduk di ruang tamu pada suatu sore, ditemani secangkir teh panas. Wanita itu selalu berpenampilan anggun, rambut disanggul rapi, perhiasan berkilau di jari dan lehernya. Dari luar, ia terlihat seperti seorang ibu yang penuh kasih, tapi di balik tatapan matanya ada perhitungan dingin. Ia memperhatikan Adrian yang baru datang dari luar, meletakkan jasnya di sandaran kursi. "Kau tampak lelah, Nak," kata Ratna dengan suara lembut. "Seperti biasa, kehidupan bisnis memang berat. Apalagi harus menghadapi ambisi Kinara yang tidak pernah habis." Adrian menoleh, sedikit terkejut dengan nada kalimat itu. "Ambisi Kinara." Ratna menghela napas panjang, lalu tersenyum samar. "Aku tahu dia mencintaimu, tapi kau pun tahu, dia terlalu keras kepala. Semua hal ingin ia kendalikan sendiri. Kau hanya dijadikan pendamping, bukan pengambil keputusan. Aku bisa melihatmu lelah dengan semua itu." Adrian diam sejenak. Ada sesuatu dalam ucapan Ratna yang menggema di pikirannya. Benar, ia memang sering merasa dipinggirkan. Dalam rapat-rapat perusahaan, Kinara selalu menjadi pusat perhatian, sementara dirinya hanya bayangan. Ia menikah dengan pewaris besar, tapi tidak pernah benar-benar memegang kuasa. Ada ambisi dalam dirinya yang tidak pernah terpuaskan. Ratna menyesap tehnya dengan anggun, lalu menambahkan, "Larissa jauh lebih lembut. Dia tahu bagaimana mendengarkan, bagaimana mendukung seorang pria. Aku yakin, kau juga merasakannya." Ucapan itu disampaikan dengan nada ringan, seolah hanya sekadar pengamatan, padahal sengaja ditanamkan sebagai racun halus. Adrian tidak menjawab, namun ia tidak bisa menghapus bayangan Larissa dari kepalanya. Wanita itu memang selalu ada ketika Kinara sibuk, selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan perlahan-lahan, Adrian mulai merasa dihargai dengan cara yang berbeda. Sementara itu, Kinara tidak menyadari apa yang sedang direncanakan di belakangnya. Ia sibuk menyiapkan presentasi besar untuk investor asing, menghabiskan waktu berjam-jam di kantor, memastikan semuanya sempurna. Baginya, perusahaan ini adalah warisan ayah yang harus ia jaga dengan sepenuh hati. Ia percaya Adrian mendukungnya. Ia percaya Larissa dan Ratna juga ingin melihatnya berhasil. Di rumah, Ratna semakin lihai memainkan perannya. Ia sering mendekati Kinara dengan nasihat manis yang terdengar penuh kasih sayang. "Kau harus hati-hati, Nak. Jangan terlalu memaksakan diri. Ingat, kau sedang hamil. Biarkan Adrian yang mengurus sebagian hal. Kau hanya perlu fokus pada kandunganmu." Kinara tersenyum berterima kasih setiap kali mendengar itu. Ia merasa Ratna benar-benar peduli.
Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, Ratna juga membisikkan hal berbeda pada Adrian. Kau harus lebih berani mengambil peran. Jangan biarkan Kinara menyingkirkanmu. Dia terlalu keras kepala. Itu bisa membahayakan pernikahan kalian. Begitulah caranya Ratna memainkan peran ganda, memisahkan hati keduanya sedikit demi sedikit. Larissa, tentu saja, menjadi bidak utama dalam permainan ini. Ia sengaja mengisi ruang-ruang kosong yang ditinggalkan Kinara. Setiap kali Adrian tampak kesal, Larissa selalu siap mendengarkan. Setiap kali Adrian mengeluh tentang betapa keras kepalanya Kinara, Larissa akan mengangguk penuh simpati, menatapnya dengan mata yang seolah-olah mengerti. Dan setiap kali Adrian mulai goyah, Larissa akan menambahkan sedikit sentuhan kecil, tidak berlebihan, hanya cukup untuk membuat pria itu merasa diinginkan. Kinara mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Bukan hanya dari sikap Adrian yang semakin dingin, tapi juga dari perhatian Larissa yang terasa berlebihan. Ia pernah mendapati Larissa duduk terlalu dekat dengan Adrian di ruang kerja rumah. Ketika Kinara masuk, keduanya langsung menjauh, seolah tidak ada apa-apa. "Maaf, aku hanya sedang membantu Adrian membaca laporan," kata Larissa sambil tersenyum manis. Kinara ingin percaya. Ia ingin menyingkirkan semua pikiran buruk. Ia bahkan merasa bersalah karena sempat curiga pada kakaknya sendiri. Ia kembali meyakinkan diri bahwa ini hanyalah permainan pikiran karena kelelahan hamil. Namun, Ratna justru semakin mempertegas perannya. Ia sering berkata dengan nada prihatin, "Kinara, kau harus belajar berbagi. Jangan terlalu keras pada Adrian. Lihat, Larissa begitu perhatian padamu. Seharusnya kau bersyukur." Kata-kata itu menancap di hati Kinara, membuatnya merasa bersalah setiap kali ia menuntut lebih dari suaminya. Ia tidak tahu, itu hanyalah strategi untuk membuatnya menunduk, sementara suaminya semakin jauh dari genggamannya. Pada suatu malam, Kinara pulang lebih awal dari kantor. Ia berniat memberikan kejutan pada Adrian dengan makan malam romantis. Ia memesan menu kesukaan mereka berdua, menyalakan lilin, dan mengenakan gaun sederhana yang menonjolkan keanggunannya sebagai seorang calon ibu. Namun jam terus berlalu, dan Adrian tidak juga pulang. Ia menunggu sampai jarum jam melewati angka 11 malam, lalu akhirnya menyerah. Ia mematikan lilin satu persatu, menyimpan piring yang tak tersentuh, dan masuk ke kamar dengan perasaan kosong. Ia tidak tahu bahwa malam itu, Adrian sedang duduk di ruang apartemen mewah bersama Larissa, ditemani gelas anggur dan bisikan lembut yang membuatnya lupa segala hal. Ratna tahu semua itu. Dialah yang mengatur pertemuan mereka. Dialah yang membuka jalan dengan alasan palsu. Dan semakin sering itu terjadi, semakin kuatlah ikatan terlarang yang tumbuh di antara Adrian dan Larissa. Kinara, yang polos dan penuh cinta, semakin tenggelam dalam dunia yang ia pikir penuh kebahagiaan. Ia tidak menyadari bahwa kebahagiaan itu hanyalah ilusi yang dijaga dengan kebohongan. Setiap kali ia melihat Adrian tersenyum padanya, ia percaya senyum itu tulus. Setiap kali Larissa menatapnya dengan mata penuh simpati, ia percaya itu adalah kasih sayang seorang kakak. Ia tidak tahu bahwa ia sedang dikepung dari dua sisi, bahwa orang-orang terdekatnya sedang merajut jaring halus untuk menjatuhkannya. Di ruang tamu, setelah semua orang tidur, Ratna duduk kembali dengan secangkir tehnya. Ia menatap ke arah tangga yang menuju kamar Kinara, lalu tersenyum tipis. Segalanya akan segera berubah, bisiknya pada dirinya sendiri. Dan malam itu, udara rumah besar itu semakin dingin, semakin penuh rahasia, semakin pekat dengan bayangan yang hanya akan bertambah gelap. Hujan turun deras malam itu, mengetuk-ngetuk kaca jendela kamar dengan suara ritmis yang menimbulkan rasa sepi. Kinara duduk di ranjang dengan selimut menutupi kakinya. Tangannya sibuk mengelus perutnya yang sudah mulai membesar. Bayinya semakin kuat. Setiap gerakan kecil dari dalam rahim membuat hatinya bergetar. Di luar, suara hujan seperti melodi penenang. Tetapi di dalam hati, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sudah 3 hari Adrian tak benar-benar pulang. Ia hanya muncul sebentar, lalu pergi lagi dengan alasan pekerjaan mendesak. Kinara menatap layar ponselnya, menunggu pesan yang tak kunjung datang. Panggilannya jarang diangkat,
Jikapun diangkat, jawabannya singkat, tergesa, seolah Adrian sedang berada di tempat yang tak boleh diketahui. Rasa khawatir yang dulu hanya seperti bisikan kini tumbuh menjadi keresahan yang nyata malam itu. Kinara tidak bisa tidur. Ia berjalan ke ruang kerja Adrian. Ruangan yang jarang ia masuki karena suaminya tidak suka diganggu ketika bekerja. Ruangan itu rapi, terlalu rapi, dengan meja kayu gelap, lemari penuh dokumen, dan laptop yang masih menyala di atas meja. Layar laptop menunjukkan notifikasi pesan masuk. Kinara berdiri mematung beberapa saat. Hatinya berdebar keras. Ia tahu ia seharusnya tidak membuka. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang mendorong. Tangannya bergetar ketika ia menggerakkan kursor. Pesan itu terbuka. Hanya kalimat singkat. Aku merindukanmu. Jangan buatku menunggu lama. Dan di bawahnya, ada nama pengirim yang membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Larissa. Kinara terdiam. Ruangan itu seketika membeku. Hujan di luar terasa makin deras. Ia membaca ulang pesan itu berkali-kali, berharap matanya salah melihat, berharap ada penjelasan yang masuk akal. Tapi isi pesannya terlalu jelas, terlalu intim untuk sebuah hubungan antara kakak tiri dan adik ipar. Tangannya melemah, hampir menjatuhkan ponsel itu. Ia duduk di kursi kerja Adrian. Pandangannya kosong. Bayinya bergerak pelan di perutnya, seolah menyadarkan dirinya. Air mata menetes tanpa ia sadari, jatuh ke atas tangannya. Ia ingin menolak kenyataan, ingin percaya bahwa ada alasan lain. Mungkin hanya salah kirim pesan, mungkin hanya bercanda. Namun ingatan-ingatan kecil yang selama ini ia abaikan tiba-tiba muncul. Tatapan Larissa yang terlalu lembut pada Adrian, senyum samar ketika mereka bersama, alasan rapat mendadak, dan malam-malam panjang Adrian yang tak pernah bisa dijelaskan. Semua itu kini menyatu menjadi potongan puzzle yang sempurna. Kinara merasa dadanya sesak. Ia bangkit, berjalan ke kamar. Namun tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, tapi bayangan Adrian dan Larissa terus menghantui. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin suaminya yang ia cintai tega mengkhianatinya dengan kakaknya sendiri? Apalagi ketika ia sedang mengandung anak mereka? Malam itu, ia tidak tidur sama sekali. Ia duduk di ranjang hingga fajar. Matanya bengkak karena menangis. Ketika Adrian pulang menjelang pagi, dengan wajah lelah dan jas terlipat di lengannya, Kinara menatapnya dengan campuran rindu, marah, dan luka yang dalam. "Dari mana kau?" Suaranya serak, hampir berbisik. Adrian tertegun sesaat, lalu menjawab, "Ada rapat mendadak. Aku sudah bilang, sayang." Kinara ingin bertanya, ingin menjerit, ingin menunjukkan pesan dari Larissa yang masih tersimpan di laptop. Namun ia tidak bisa. Kata-kata seolah membeku di tenggorokannya. Ia hanya menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Adrian mendekat, menyentuh pundaknya, dan berkata, "Kau jangan stres. Itu tidak baik untuk kandunganmu." Kalimat itu, yang seharusnya menenangkan, justru menusuk hatinya seperti belati. Ia tahu, lelaki ini sedang berbohong, sedang menyembunyikan sesuatu. Namun ia tidak punya kekuatan untuk menghadapinya saat itu. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan. Setiap kali melihat Larissa, Kinara merasakan amarah yang bercampur dengan rasa tidak percaya. Kakak tirinya itu masih bersikap manis, masih tersenyum setiap kali mereka bertemu, seolah tidak ada rahasia kelam di balik tatapan matanya. Suatu sore, Kinara memutuskan untuk membuktikan sendiri. Ia meminta sopirnya mengikuti Adrian diam-diam ketika pria itu pergi dengan alasan rapat di luar kota. Mobil itu melaju keluar kota, namun berhenti bukan di kantor perusahaan, melainkan di sebuah apartemen mewah di pusat kota. Adrian turun, mengenakan pakaian santai, wajahnya tampak berbeda lebih ringan, lebih bebas. Kinara duduk di dalam mobil. Jantungnya berdegup keras. Ia ingin percaya bahwa ia salah, bahwa Adrian hanya bertemu rekan bisnis. Namun ketika pintu apartemen terbuka, Larissa keluar menyambut. Wanita itu mengenakan gaun tipis, senyumnya penuh arti, dan tanpa ragu memeluk Adrian di depan pintu. Dunia Kinara runtuh seketika. Ia merasa tubuhnya mati rasa,
tak sanggup bernapas. Bayinya bergerak di perutnya, mengingatkan bahwa ia tidak boleh pingsan, tidak boleh menyerah. Namun air mata mengalir deras, membasahi pipinya tanpa henti. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri, tanpa bisa mengingkari lagi, bahwa suami yang ia cintai dan kakak tirinya telah menusuknya dari belakang. Ketika Larissa menarik Adrian masuk ke apartemen, Kinara menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak sanggup melihat lebih jauh. Tubuhnya gemetar hebat. Suaranya tercekik ketika ia berbisik pada dirinya sendiri. Kenapa? Kenapa harus mereka? Kenapa ketika aku mengandung anaknya? Sopir yang duduk di depan menoleh dengan cemas, tetapi tidak berani berkata apa-apa. Ia hanya menunggu perintah. Namun Kinara tetap diam. Matanya kosong, hatinya hancur. Malam itu, ia pulang ke rumah dengan langkah limbung. Ia masuk ke kamar bayi yang sedang ia siapkan, duduk di kursi goyang, dan memandangi ranjang kecil yang kosong. Air matanya menetes lagi, membasahi gaun tidurnya. Semua rencana indah yang ia bayangkan seakan menguap. Masa depan yang ia kira sempurna kini hancur berkeping-keping. Namun di balik kepedihan itu, ada sesuatu yang lain tumbuh pelan di dalam dirinya. Bukan hanya kesedihan, tetapi juga kemarahan. Sebuah bara kecil yang mulai menyala, yang akan menjadi api besar suatu hari nanti. Kinara tahu ia sedang berada di jurang. Ia bisa saja jatuh, hancur, dan tidak bangun lagi. Tapi ia juga tahu, ada bayi dalam rahimnya yang membutuhkan kekuatan. Ia tidak boleh menyerah. Malam itu, sambil menangis hingga tertidur, ia berjanji dalam hati, jika Adrian dan Larissa mengira ia akan diam, mereka salah besar. Luka ini terlalu dalam untuk dibiarkan. Dan pada saat yang tepat, ia akan bangkit, membawa seluruh kebenaran, dan membuat mereka merasakan sakit yang sama bahkan lebih. Untuk saat ini, ia akan menyimpan rahasia itu rapat-rapat, berpura-pura tidak tahu, sementara api balas dendam mulai tumbuh dalam senyap di hatinya. Pagi itu, rumah besar keluarga Kinara terasa asing baginya. Dinding-dinding yang biasanya memberi rasa aman kini seolah memantulkan luka. Kinara berjalan perlahan di koridor panjang dengan tangan bertumpu pada perutnya yang semakin membesar. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena kandungannya, melainkan karena beban rahasia yang ia tanggung sendirian. Ia sudah tahu, sudah melihat sendiri, bukti perselingkuhan Adrian dan Larissa. Namun setiap kali ia mencoba mengumpulkan keberanian untuk bicara, suaranya hilang di tenggorokan. Malam demi malam ia hanya bisa menangis diam-diam, menyembunyikan air matanya dari semua orang. Tetapi hari ini, sesuatu dalam dirinya berubah. Bayi di perutnya menendang dengan kuat, dan entah mengapa ia merasa itu adalah tanda. Ia tidak bisa terus diam. Ketika Adrian turun dari kamar mengenakan jas rapi, Kinara menatapnya dengan mata bengkak karena kurang tidur. Ada rasa cinta yang masih melekat, tetapi juga kebencian yang kian menumpuk. Kita perlu bicara, ucap Kinara pelan namun tegas. Adrian menoleh, sedikit terkejut. Ia mengerutkan kening. Bicara soal apa? Aku buru-buru. Ada urusan kantor. Kinara menahan napas, lalu berkata, aku tahu tentangmu dan Larissa. Ruangan itu hening sejenak. Adrian terdiam, tubuhnya menegang. Namun hanya sekejap, ia segera tertawa kecil. Suara yang terdengar lebih seperti ejekan daripada canggung. Apa maksudmu? Kau salah dengar. Kinara, jangan bicara sembarangan. Kinara menggenggam tangannya sendiri, berusaha menahan getar tubuhnya. Aku melihat kalian di apartemen itu. Aku tahu semuanya. Adrian mendekat. Wajahnya berubah dingin. Kau mengikuti aku. Suaranya tajam, lebih marah daripada bersalah. Astaga, Kinara. Kau benar-benar tak tahu malu. Kau hamil besar, tapi masih punya waktu untuk menguntit suamimu. Setiap kata itu menampar hati Kinara. Ia mengira Adrian akan meminta maaf, akan mencoba menjelaskan, tetapi justru yang keluar adalah serangan balik. Ia mundur selangkah, merasa seluruh tubuhnya melemah. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Larissa muncul dengan gaun santai, rambutnya terurai indah,
Wajahnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia tersenyum samar ketika melihat Kinara yang berdiri gemetar. Ada apa ini? Kalian bertengkar. Kinara menatap Larissa dengan tatapan penuh luka. Bagaimana bisa kau tega? Kau kakakku. Kau tahu aku hamil. Kau tahu aku mencintai Adrian. Suaranya pecah di akhir kalimat. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Larissa hanya mengangkat bahu, lalu berjalan mendekat dengan anggun. Cinta? Kau pikir cinta saja cukup? Adrian butuh wanita yang bisa membuatnya merasa dihargai, bukan dikendalikan. Kau terlalu sibuk dengan ambisimu, Kinara. Kau bahkan lupa menjadi seorang istri. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada belati. Kinara menatap kakak tirinya itu, tidak percaya betapa dingin dan kejam kalimatnya. Namun Adrian, yang seharusnya membelanya, justru berdiri di sisi Larissa. Larissa benar, kata Adrian datar. Kau selalu sibuk dengan perusahaan, dengan mimpimu, dengan warisan ayahmu. Aku hanya bayangan di belakangmu. Aku tidak pernah merasakan diriku sebagai suami yang dihormati. Larissa, dia memberiku apa yang tidak bisa kau berikan. Kinara terhuyung, hampir kehilangan keseimbangan. Ia menahan perutnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar hebat. Jadi benar. Semua ini benar. Adrian menatapnya tanpa rasa bersalah. Bahkan dengan sorot mata yang penuh kebencian. Ya, benar. Dan jika kau ingin tahu, aku tidak menyesalinya. Udara seolah lenyap dari paru-paru Kinara. Ia merasa jantungnya hancur menjadi serpihan. Namun sebelum ia bisa mengatakan apapun lagi, Ratna muncul dari arah ruang makan. Wanita itu tersenyum tipis, seakan sudah menunggu momen ini sejak lama. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya dengan nada lembut, meski matanya berkilat penuh kemenangan. Larissa berbalik ke arahnya dan berkata dengan nada dibuat-buat. Kinara menuduhku merebut suaminya, Bu. Ratna berpura-pura terkejut, lalu menatap Kinara. Astaga, Nak, bagaimana bisa kau menuduh kakakmu sendiri seperti itu? Kau hamil, emosimu tidak stabil. Kau seharusnya banyak istirahat, bukan membuat masalah. Kinara membeku. Ia ingin berteriak, ingin menunjuk wajah mereka satu persatu dan mengungkapkan kebenaran. Namun mulutnya terkunci. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang membelanya. Mereka semua berdiri di satu sisi, dan ia sendirian di sisi lain. Larissa mendekat, menatap Kinara dari atas ke bawah dengan senyum yang tak bisa disembunyikan lagi. Kau lemah, Kinara. Kau pikir semua orang akan selalu mengasihanimu karena kau hamil? Dunia tidak bekerja seperti itu. Air mata Kinara jatuh deras. Ia merasa dipermalukan di rumahnya sendiri, di hadapan orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Semua kata, semua alasan, seakan tak ada gunanya. Adrian berdiri dengan wajah keras, Larissa dengan tatapan penuh ejekan, dan Ratna dengan senyum puas. Akhirnya, Kinara berbalik dan berjalan ke kamarnya dengan langkah tertatih. Setiap langkah terasa seperti menyeret beban beribu kilo. Sesampainya di kamar, ia menutup pintu dan bersandar, tubuhnya jatuh terduduk di lantai. Tangisnya pecah, lebih keras daripada sebelumnya. Di balik pintu, ia bisa mendengar tawa kecil Larissa, suara lembut Ratna, dan langkah Adrian yang menjauh tanpa peduli. Mereka benar-benar tidak menganggapnya ada. Di kamar itu, Kinara menangis hingga matanya bengkak. Ia memandangi dirinya di cermin, wajah pucat dengan mata sembab. Ia melihat seorang wanita yang hancur, seorang istri yang dikhianati, seorang ibu yang hampir kehilangan harapan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang lain mulai menyala. Bukan lagi sekadar luka, tetapi tekad. Ia sadar, melawan mereka sekarang hanya akan membuatnya semakin hancur. Ia harus menunggu, harus bersabar, harus menyimpan semua ini hingga saat yang tepat. Hari itu, untuk pertama kalinya, Kinara benar-benar merasakan betapa dirinya dianggap tidak ada. Namun justru dari kehancuran itu, sebuah janji lahir dalam hatinya. Ia akan bangkit. Ia akan membuat mereka semua menyesali setiap penghinaan, setiap pengkhianatan,
setiap luka yang mereka berikan. Dan janji itu, meski hanya berbisik dalam hati seorang wanita yang hancur, akan menjadi awal dari badai yang tak seorang pun bisa hentikan. Langit sore itu kelabu, seolah ikut merasakan duka yang tak terucapkan. Hujan turun pelan, seperti air mata langit yang enggan berhenti. Di dalam kamar besarnya yang kini terasa seperti penjara, Kinara duduk diam di tepi ranjang, memeluk perutnya yang membesar dengan tangan bergetar. Ia sudah jarang keluar kamar, bahkan cahaya matahari pun jarang menyentuh kulitnya. Tubuhnya semakin lemah, matanya cekung, bibirnya pucat. Setelah kejadian memalukan itu, tidak ada satupun yang berubah menjadi lebih baik. Adrian semakin jarang pulang. Jikapun pulang, ia tidak pernah tidur di kamar yang sama lagi. Larissa semakin sering menampakkan diri di rumah itu, berjalan anggun seolah dirinya adalah nyonya baru. Dan Ratna, ibu tirinya, secara perlahan mulai mencabut satu persatu hak Kinara atas rumah dan perusahaan keluarga. Semua itu terjadi terlalu cepat, bahkan lebih cepat dari yang bisa diproses pikirannya. Surat-surat hukum datang hampir setiap minggu, revisi kepemilikan saham, dokumen pembagian aset, surat kuasa yang penuh istilah hukum yang sulit ia mengerti. Ia menolak menandatanganinya pada awalnya, tetapi Ratna selalu punya cara untuk menekan. Ini demi kebaikan perusahaan, kata Ratna dengan nada yang seolah penuh kasih sayang namun syarat ancaman. Kau tidak perlu mengurus apapun sekarang, Kinara. Fokuslah pada kehamilanmu. Serahkan semua ini pada orang yang lebih berpengalaman. Kinara tahu maksud sebenarnya. Mereka ingin merebut segalanya. Perusahaan yang dibangun mendiang ayahnya, rumah ini, semua aset keluarga mereka ingin semuanya. Namun tekanan tidak berhenti di situ. Adrian juga ikut memberi tekanan. Kalau kau benar-benar mencintaiku, ucapnya dingin pada suatu malam, kau akan memudahkan semuanya. Kau tidak ingin anak kita lahir di tengah kekacauan, bukan? Anak kita. Kata-kata itu terdengar begitu menyakitkan ketika keluar dari mulut lelaki yang sudah tidak lagi menganggapnya istri. Tapi demi bayinya, demi satu-satunya alasan ia masih bisa bernapas, Kinara bertahan. Ia menandatangani satu persatu dokumen yang diberikan, tanpa membaca terlalu rinci, hanya agar mereka berhenti. Hari demi hari berlalu dengan tekanan yang terus bertambah. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ia sering pingsan, sering mengalami kram hebat di perut, dan dokter berulang kali memperingatkan agar ia menghindari stres. Tapi bagaimana mungkin? Dunia di sekelilingnya runtuh sedikit demi sedikit. Puncaknya terjadi pada malam itu, malam yang akan selalu ia ingat sebagai malam ketika hidupnya berhenti. Kinara baru saja menerima kabar bahwa semua saham perusahaan kini sudah berpindah tangan. Ratna dan Larissa menguasai hampir seluruh kendali. Ia tidak lagi punya suara, tidak lagi punya kekuatan. Ia hanya tinggal seorang istri yang tak dianggap, seorang wanita hamil yang hidup dari belas kasihan mereka. Kabar itu menghantamnya seperti palu raksasa. Ia jatuh terduduk di lantai ruang kerja ayahnya, satu-satunya ruangan yang masih ia kunjungi untuk mencari kekuatan. Foto ayahnya di dinding menatapnya seolah penuh penyesalan. "Maafkan aku, ayah," bisiknya lemah. "Aku tidak bisa menjaga semua yang telah kau bangun." Air matanya mengalir deras. Ia menangis lama, sangat lama, sampai tubuhnya gemetar hebat. Dan di tengah tangisan itu, tiba-tiba rasa sakit luar biasa menghantam perutnya. Rasa nyeri itu bukan seperti kontraksi biasa. Ini lebih tajam, lebih menyiksa, seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeram rahimnya dari dalam. Kinara menjerit. Tubuhnya jatuh ke lantai. Darah mengalir membasahi ujung gaun tidurnya. Panik merambat ke seluruh tubuhnya. Ia memanggil Adrian, memanggil siapapun, tetapi tak ada yang mendengar. Sakit itu semakin parah. Pandangannya kabur. Napasnya tersengal. Ia mencoba merangkak ke arah pintu, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Di tengah kesadarannya yang mulai memudar, satu-satunya yang ia pikirkan adalah bayinya. "Tolong, bertahanlah," bisiknya lirih. Ketika ia akhirnya ditemukan oleh salah satu pelayan rumah, tubuhnya sudah tak sadarkan diri. Mereka membawanya ke rumah sakit dengan tergesa. Sirine ambulans meraung memecah malam.
Namun bahkan di tengah hiruk-pikuk itu, Kinara tahu ia sudah terlambat. Ia terbangun 2 hari kemudian, di kamar rumah sakit yang berbau antiseptik. Sinar matahari menyelinap masuk melalui jendela, tapi rasanya dingin. Tubuhnya terasa ringan, anehnya terlalu ringan. Dan ketika matanya terbuka penuh, dokter berdiri di sisi ranjangnya, bersama Adrian yang wajahnya tampak kaku tanpa ekspresi. "Bu Kinara." Suara dokter itu pelan, seolah takut merusak sesuatu yang rapuh. "Kami sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi, kami tidak bisa menyelamatkan bayi Anda." Kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada apapun dalam hidupnya. Ia terdiam, mulutnya terbuka namun tak ada suara yang keluar. Dunia di sekelilingnya berhenti berputar. "Tidak," bisiknya akhirnya keluar, sangat pelan, hampir tak terdengar. "Tidak, tidak." Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia menjerit, berteriak, menangis sejadi-jadinya. Rasa sakit yang mengoyak tubuhnya tidak seberapa dibandingkan dengan rasa hampa yang kini menggerogoti jiwanya. Bayi yang selama ini menjadi alasan ia bertahan, bayi yang ia peluk dalam mimpi setiap malam kini tidak ada. Adrian hanya berdiri di sana, diam, tanpa mencoba memeluk atau menghiburnya. Larissa tidak muncul. Ratna bahkan tidak datang. Ia sendirian dalam kesedihan yang tak terbayangkan. Hari-hari setelah itu menjadi kabur. Kinara tidak lagi tahu siang atau malam. Ia duduk berjam-jam menatap kosong keluar jendela kamar rumah sakit. Dokter dan perawat datang silih berganti, tapi ia tidak peduli. Pelayan mencoba memberinya makan, tapi ia tidak mau menyentuhnya. Ia seperti tubuh tanpa jiwa hidup, tapi mati di dalam. Ketika ia akhirnya diperbolehkan pulang, rumah yang dulu penuh kenangan kini terasa seperti reruntuhan. Tidak ada suara bayi, tidak ada kamar anak yang akan digunakan. Semuanya kosong. Adrian bahkan tidak repot-repot menjemputnya. Ia hanya mengirim pesan singkat. "Kau bisa kembali ke rumah atau tinggal dimanapun yang kau mau. Aku tidak peduli." Malam itu, Kinara berdiri di kamar bayi yang telah ia siapkan dengan penuh cinta. Tempat tidur kecil itu masih ada. Selimut lembut yang ia beli masih terlipat rapi. Ia menyentuhnya dengan tangan gemetar. Lalu tubuhnya jatuh terduduk ke lantai. Tangisnya pecah lagi. Lebih dalam, lebih menyakitkan. "Maafkan ibu," bisiknya ke udara kosong. "Maafkan ibu karena tidak bisa melindungimu." Di titik itu, Kinara merasa hidupnya tidak lagi memiliki arti. Ia telah kehilangan segalanya: suami, keluarga, perusahaan, dan sekarang anaknya. Tidak ada yang tersisa. Bahkan dirinya sendiri pun seakan telah hilang. Hari berganti minggu, dan tekanan semakin berat. Adrian mengajukan gugatan cerai. Ia menyebut Kinara tidak stabil secara mental dan tidak layak menjadi pasangan. Tanpa anak dan tanpa saham, ia tidak punya kekuatan untuk melawan. Perceraian itu berjalan cepat, dingin, dan tanpa belas kasihan. Ketika hakim mengetuk palu, menandakan akhir dari pernikahan mereka, Kinara tidak merasakan apa-apa. Tidak ada marah, tidak ada sedih, hanya kehampaan. Ia meninggalkan gedung pengadilan sendirian. Tidak ada yang menemaninya. Tidak ada yang menatapnya dengan kasihan. Dunia seolah lupa siapa dia. Kini ia hanya seorang wanita yang kehilangan segalanya. Tidak lagi disebut pewaris, tidak lagi disebut istri, bahkan tidak lagi disebut ibu. Ia hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Namun dalam kehampaan itu, sesuatu yang kecil mulai bergerak di dalam hatinya. Sesuatu yang masih samar, masih lemah, tapi nyata. Itu bukan cinta, bukan pula harapan. Itu adalah kemarahan-kemarahan yang dalam, pekat, dan membara. Mereka telah merenggut semuanya dari dirinya. Mereka telah menghancurkannya hingga ke dasar. Tapi jika mereka berpikir ia akan selamanya tenggelam di bawah, mereka salah besar. Dari kehancuran inilah ia akan bangkit. Dari luka terdalam inilah ia akan menjadi sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Dan pada hari itu, ketika ia berdiri di ambang pintu rumah kosongnya dan menatap langit malam yang gelap, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku akan kembali. Dan ketika aku kembali,
Tak ada satupun dari mereka yang akan dibiarkan berdiri. Hari-hari setelah perceraian itu seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Kinara tidak lagi memiliki rumah besar tempat ia dibesarkan, tidak lagi memiliki perusahaan yang diwariskan ayahnya, bahkan tidak lagi memiliki status sebagai seorang istri ataupun ibu. Semuanya hilang, seakan direnggut sekaligus tanpa ampun. Ketika hakim mengetuk palu terakhir di ruang sidang, seakan dunia benar-benar menutup pintunya. Adrian menggandeng Larissa keluar dari gedung dengan wajah penuh kemenangan, sementara Ratna berjalan anggun di belakang mereka. Senyumnya samar namun penuh kepuasan. Tak ada yang menoleh pada Kinara. Tak ada yang peduli pada wanita yang berdiri sendirian di sudut ruangan dengan mata kosong. Hari itu, ia meninggalkan gedung pengadilan dengan langkah gontai. Hanya tas kecil yang ia bawa, berisi pakaian seadanya dan dokumen sisa yang bahkan tak punya arti lagi. Tidak ada mobil yang menunggu, tidak ada sopir yang setia, tidak ada pelayan yang menunduk menyambutnya. Ia berjalan ke jalan raya dengan wajah pucat, rambut acak-acakan, dan mata bengkak yang tak lagi bisa menahan air mata. Beberapa orang yang mengenal wajahnya dulu berbisik pelan, heran melihat pewaris keluarga kaya kini berjalan seperti gelandangan. Tapi Kinara tidak peduli. Tidak ada lagi harga diri yang bisa ia pertahankan. Semua sudah direbut. Semua sudah dihancurkan. Hari pertama setelah ia resmi menjadi tidak seorang pun, adalah awal dari kejatuhan yang lebih nyata. Ia menyewa kamar kecil di sebuah losmen tua di pinggir kota, dengan kasur tipis berbau apek dan jendela yang nyaris roboh. Dari jendela itu, ia bisa melihat jalan sempit yang penuh pedagang kaki lima dan anak-anak berlarian tanpa alas kaki. Dunia yang jauh berbeda dari rumah megah yang dulu ia huni. Malam itu, ia duduk di lantai dingin, memeluk lututnya, dan menangis hingga tubuhnya gemetar. Tidak ada yang datang menenangkannya. Tidak ada yang menawarkan bahu untuk bersandar. Ia benar-benar sendirian, hanya ditemani oleh rasa sakit yang menolak pergi. Hari-hari berikutnya menjadi ujian kesabaran. Uang yang ia miliki sangat terbatas. Semua rekening telah dibekukan oleh Ratna dan Adrian melalui permainan hukum yang licik. Sisa uang yang diberikan padanya hanya cukup untuk bertahan hidup sebulan, tidak lebih. Kinara yang terbiasa hidup dengan fasilitas mewah harus belajar menerima kenyataan pahit. Ia berdesakan di pasar untuk membeli makanan murah. Ia rela berjalan kaki jauh karena tidak mampu membayar transportasi. Ia tidur dengan perut kosong ketika uangnya semakin menipis. Namun yang paling menyakitkan bukanlah lapar atau miskin. Yang paling menghancurkan adalah tatapan orang-orang. Mereka yang dulu menghormatinya kini memandang dengan iba, bahkan ada yang mengejek. Itu kan Kinara, pewaris perusahaan besar itu, bisik seseorang di pasar. Kudengar ia ditinggalkan suaminya karena tidak waras. Kasihan sekali, ya. Dulu angkuh sekali, sekarang jatuh sengsara. Timpal yang lain. Kinara mendengar semuanya, meski berpura-pura tuli. Setiap kata itu menusuknya, membuat luka lama semakin dalam. Ia ingin menjerit, ingin memberitahu dunia bahwa ia bukan gila, bahwa ia adalah korban pengkhianatan. Namun siapa yang akan percaya? Semua bukti sudah dimanipulasi, semua cerita sudah dipelintir. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Kinara duduk di kamarnya yang bocor. Air hujan menetes dari langit-langit, membasahi kasur tipis. Ia memeluk tubuhnya yang menggigil, menatap kosong ke dinding berjamur. Dalam keheningan itu, ia kembali teringat pada bayinya. Ia menutup mata, membayangkan suara tangis kecil yang tidak pernah ia dengar, tangan mungil yang tidak pernah ia genggam. Kesedihan itu datang lagi, menyayat lebih dalam daripada dingin hujan. Ia menangis diam-diam, menggigit bibirnya hingga berdarah, berusaha menahan jeritan yang nyaris keluar. Aku sudah mati, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku bukan siapa-siapa lagi. Hari-hari berlalu, dan kondisi tubuhnya semakin memburuk. Ia jatuh sakit karena kurang makan dan tidur. Namun anehnya, di titik paling rendah itulah sesuatu mulai berubah dalam dirinya. Suatu pagi, ia berdiri di depan cermin kecil yang retak di losmen itu. Wajah pucat dengan mata sembab menatap balik padanya. Wajah seorang wanita yang kalah,
hancur, dan tidak lagi punya harapan. Ia menatap lama, lalu berkata pelan, "Apakah ini yang mereka mau? Apakah ini akhirku?" Dalam keheningan, ia merasa seperti mendengar suara lain di dalam dirinya, suara yang selama ini tertutup oleh tangis dan rasa sakit. Suara itu berbisik, "Bangkitlah, jangan biarkan mereka menang selamanya." Kalimat itu menyalakan sesuatu. Sebuah bara kecil di dalam dadanya, yang dulu ia rasakan ketika pertama kali dikhianati. Bara yang hampir padam kini kembali menyala, perlahan tapi pasti. Kinara mengusap air matanya. Untuk pertama kalinya sejak semua tragedi itu, ia tidak menangis. Ia hanya menatap dirinya di cermin dengan tatapan baru. Bukan tatapan seorang korban, tapi tatapan seseorang yang mulai menemukan alasan untuk bertahan. Hari itu, ia keluar dari losmen dan berjalan menyusuri jalanan kota. Ia melihat orang-orang berjuang untuk hidup, pedagang kecil, ibu-ibu yang menggendong anak sambil bekerja, pemuda-pemuda yang mencari uang seadanya. Semua mereka bertahan meski tidak punya apa-apa. Dan di antara mereka, ia menyadari bahwa dirinya masih punya sesuatu, akal, pengalaman, dan luka yang bisa menjadi kekuatan. Ia mulai mencari pekerjaan, meski ditolak berkali-kali. Tidak ada yang mau menerima mantan pewaris yang dianggap rusak reputasinya. Namun ia tidak menyerah. Ia bekerja serabutan, membersihkan toko, mengangkat barang, bahkan menjahit pakaian bekas untuk dijual kembali. Uang yang ia dapatkan sedikit, tapi cukup untuk membuatnya bertahan. Semua itu ia lakukan diam-diam, jauh dari mata Adrian, Larissa, atau Ratna. Ia ingin mereka percaya bahwa ia sudah benar-benar hancur, bahwa ia tidak lagi punya daya. Padahal, di balik itu, ia sedang perlahan membangun dirinya kembali. Malam-malam panjang ia habiskan membaca kembali catatan bisnis ayahnya yang masih ia simpan. Ia mempelajari strategi, mengingat setiap nasihat yang pernah diberikan ayahnya. Ia menulis rencana kecil di buku lusuh, rencana yang suatu hari akan membawanya kembali berdiri. Tentu saja, masih ada hari-hari ketika rasa sakit menghantam terlalu keras. Ada malam ketika ia kembali menangis tanpa suara, merindukan anak yang hilang, merindukan pelukan yang tak pernah datang. Namun kali ini, ia tidak membiarkan kesedihan itu menghancurkannya. Ia belajar menjadikannya bahan bakar. Kinara tahu jalan di depannya panjang dan penuh duri. Ia tahu musuh-musuhnya terlalu kuat, terlalu licik, terlalu berkuasa. Namun ia juga tahu, mereka punya kelemahan. Keserakahan mereka akan menjadi pintu masuknya. Dan suatu malam, ketika ia duduk di atap losmen, menatap lampu-lampu kota yang berkilau di kejauhan, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Aku akan kembali. Tidak sekarang, tidak besok, tapi suatu hari, aku akan membuat mereka semua berlutut. Adrian, Larissa, Ratna, kalian sudah merampas segalanya dariku. Tapi kalian lupa satu hal. Kalian tidak bisa merampas hatiku yang masih hidup. Dari sini aku akan bangkit. Dari nol. Dari ketiadaan. Dan ketika saat itu tiba, kalian akan menyesal." Angin malam berhembus kencang, membawa suara tekad itu ke langit gelap. Dan di sana, untuk pertama kalinya, Kinara merasakan sedikit kelegaan. Ia belum mati. Ia baru saja mulai hidup kembali dengan tujuan yang lebih jelas dari sebelumnya. Malam itu, Kinara duduk di meja kecil di kamarnya yang sempit. Di hadapannya terbuka buku lusuh dengan coretan-coretan kasar yang ia buat seminggu terakhir. Meski pena yang ia pakai hampir habis tintanya, ia menuliskan setiap ide yang terlintas, setiap langkah kecil yang mungkin bisa ia tempuh untuk keluar dari jurang kemiskinan ini. Setiap goresan terasa seperti jembatan menuju masa depan. Ia tidak lagi menangis seperti dulu. Ada api kecil yang kini menyala di matanya, meski tubuhnya masih kurus dan lemah karena hidup pas-pasan. Hari-hari berikutnya, ia berkeliling mencari pekerjaan. Dari satu toko ke toko lain, dari satu pabrik kecil ke pabrik lain. Hampir semua menolak, sebagian karena reputasinya yang sudah hancur dibicarakan orang, sebagian lagi karena ia dianggap terlalu lemah untuk pekerjaan berat. Namun pada suatu siang,
Ketika ia berhenti sejenak di sebuah kafe kecil untuk beristirahat, takdir mempertemukannya dengan sosok yang tak disangka. Kafe itu sederhana, dengan kursi kayu dan aroma kopi yang memenuhi udara. Kinara duduk di pojok, memesan segelas air hangat karena tak mampu membeli kopi. Dari sudut itu, ia memperhatikan orang-orang yang masuk dan keluar, wajah-wajah asing yang sibuk dengan urusan masing-masing. Namun seorang pria parubaya tiba-tiba berhenti di mejanya. "Kinara?" Suaranya ragu, seolah tak yakin dengan apa yang dilihatnya. Kinara mendongak. Wajah itu samar-samar ia kenali. Seseorang yang dulu pernah sering datang ke rumah ayahnya. Seorang pria yang dulunya adalah pengusaha menengah, sering bekerja sama dengan perusahaan keluarganya. Namanya Pak Surya. "Pak Surya." Suara Kinara nyaris bergetar. Ia tak menyangka ada seseorang yang masih mengenalinya. Surya menatapnya dengan campuran iba dan keheranan. "Apa yang terjadi padamu, Nak? Kau terlihat sangat berbeda." Kinara terdiam lama sebelum menjawab. Ia tidak ingin menceritakan semua aibnya. Namun mata Surya yang penuh ketulusan membuatnya merasa sedikit lebih ringan. Ia menceritakan garis besar kisahnya, bagaimana Adrian, Larissa, dan Ratna menghancurkannya, tanpa masuk ke detail yang terlalu dalam. Surya mendengarkan dengan seksama, wajahnya serius. Setelah Kinara selesai, pria itu menghela napas panjang. "Aku sudah mendengar gosip tentangmu, tapi aku tidak percaya begitu saja. Dan kini setelah mendengarnya langsung darimu, aku yakin, kau bukan wanita lemah seperti yang mereka bilang. Kau hanya sedang dijatuhkan." Kalimat itu, meski sederhana, menyalakan harapan kecil dalam hati Kinara. Sudah lama ia tidak mendengar ada orang yang percaya padanya. Surya lalu berkata, "Aku punya usaha kecil. Tidak besar, tidak sebanding dengan perusahaan ayahmu dulu. Tapi aku butuh seseorang yang bisa kupercaya untuk membantuku mengatur keuangan. Kau mau mencoba?" Kinara menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Tawaran itu mungkin kecil bagi orang lain, tapi bagi dirinya yang sudah kehilangan segalanya, itu adalah cahaya pertama yang datang setelah kegelapan panjang. Dengan suara pelan namun penuh tekad, ia menjawab, "Saya mau, Pak. Saya mau mencoba." Hari-hari berikutnya, Kinara mulai bekerja di perusahaan kecil milik Surya. Perusahaan itu bergerak di bidang distribusi bahan pangan. Sederhana namun punya potensi besar. Kinara bekerja keras, lebih keras dari siapapun. Ia datang paling pagi, pulang paling malam, bahkan rela lembur tanpa dibayar tambahan. Meski tubuhnya sering kelelahan, ia tidak mengeluh. Baginya, ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah kesempatan untuk membangun dirinya kembali. Perlahan, kemampuan bisnis yang dulu ia pelajari dari ayahnya kembali terasah. Ia menemukan celah di pembukuan yang bisa diperbaiki, strategi pemasaran sederhana yang bisa meningkatkan penjualan, dan cara efisiensi biaya tanpa mengurangi kualitas. Surya terkejut dengan ide-idenya. Dalam waktu singkat, usaha kecil itu mulai berkembang lebih pesat daripada sebelumnya. Namun bukan hanya pekerjaan yang berubah dalam hidupnya. Ia juga mulai bertemu dengan orang-orang baru. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Siska, pegawai lama di perusahaan Surya yang awalnya ragu pada Kinara, tapi lama-lama melihat ketulusan dan kerja kerasnya. Siska menjadi teman pertamanya setelah sekian lama hidup terasing. Dari Siska, ia belajar banyak tentang bagaimana orang biasa bertahan hidup di tengah kerasnya kota. Setiap malam, sepulang bekerja, Kinara duduk di kamarnya yang sederhana dan menuliskan catatan baru. Bukan hanya tentang pekerjaan, tapi juga tentang rencana besar yang perlahan mulai terbentuk di benaknya. Ia tahu satu hal, untuk bisa membalas dendam, ia tidak boleh terburu-buru. Ia harus sabar, harus mengumpulkan kekuatan sedikit demi sedikit, hingga saatnya tiba. Dalam kesendiriannya, ia sering mengingat wajah Adrian dan Larissa. Bukan lagi dengan air mata, melainkan dengan tatapan dingin yang penuh tekad. Ia membayangkan momen ketika mereka akan terkejut melihatnya berdiri kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Suatu malam, ketika ia sedang mencatat angka-angka di buku, Surya datang menghampiri.
Aku melihatmu bekerja sangat keras. Kinara, aku ingin kau tahu, aku percaya padamu. Jika kau mau, aku akan menjadikanmu mitra di perusahaan ini. Kita bisa membangunnya bersama. Kinara terdiam lama. Hatinya bergetar, bukan hanya karena tawaran itu, tapi juga karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada orang yang memberinya kepercayaan. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengangguk. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan. Hari-hari setelah itu, kehidupannya perlahan berubah. Ia tidak lagi sekadar bertahan, tapi mulai benar-benar bangkit. Perusahaan kecil itu berkembang, dan nama Kinara mulai disebut-sebut oleh kalangan pebisnis kecil di kota. Ia masih jauh dari posisi yang pernah ia miliki, tapi langkah pertamanya sudah ia ambil. Namun di balik senyum tipis yang kadang muncul di wajahnya, ada rahasia besar yang ia simpan sendiri. Semua ini bukan hanya tentang bertahan hidup. Semua kerja keras, semua usaha, semua pembelajaran itu semua adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Ia sedang menyiapkan dirinya untuk kembali, bukan sekadar sebagai wanita yang selamat, tapi sebagai wanita yang akan menghancurkan orang-orang yang pernah merendahkannya. Dan di suatu malam yang sunyi, ketika ia kembali menatap lampu-lampu kota dari jendela, ia berbisik pada dirinya sendiri. Ini baru permulaan. Kalian mungkin mengira aku sudah mati. Tapi aku sedang kembali. Perlahan, pasti. Dan ketika waktunya tiba, kalian akan melihat Kinara yang berbeda. Bukan lagi istri yang lemah. Bukan lagi wanita yang dianggap tak ada. Aku akan menjadi badai yang akan menelan kalian semua. Angin malam berhembus lembut, membawa bisikan tekadnya jauh ke langit gelap. Dan Kinara tahu, jalannya masih panjang, tapi ia sudah melangkah ke arah yang benar. Ia tidak lagi berjalan sendirian. Ia kini punya sekutu, punya kesempatan, dan yang terpenting, punya alasan yang lebih besar dari sekadar bertahan, balas dendam. 3 tahun berlalu sejak hari ketika Kinara meninggalkan gedung pengadilan dengan tangan kosong dan hati hancur. Waktu yang panjang, penuh luka, penuh perjuangan, tapi juga penuh perubahan. Wanita yang dulu berjalan dengan langkah gontai dan mata kosong kini berdiri tegak dengan tatapan yang tak lagi rapuh. Ia bukan lagi Kinara yang dulu. Bukan istri yang ditinggalkan. Bukan pewaris yang disingkirkan. Bukan ibu yang dipermalukan. Ia kini adalah seorang pengusaha yang namanya mulai diperhitungkan. Seorang wanita yang perlahan mengembalikan martabatnya dari puing-puing yang pernah ditinggalkan. Perusahaan kecil milik Surya yang dulu nyaris bangkrut kini telah menjelma menjadi jaringan distribusi pangan yang merambah beberapa kota besar. Semua berkat tangan dingin Kinara, strategi yang ia terapkan, serta keteguhan hati yang tak pernah goyah. Dari modal kecil, ia berhasil mengatur sistem distribusi yang efisien, menjalin relasi dengan petani kecil yang dulu selalu dirugikan tengkulak, dan membangun citra perusahaan yang bersih serta dapat dipercaya. Nama Kinara perlahan kembali terdengar. Bukan lagi sebagai gosip murahan tentang istri gagal, melainkan sebagai wanita tangguh yang berhasil bangkit dari kehancuran. Artikel-artikel bisnis mulai menuliskan kisahnya, menyebutnya sebagai contoh nyata bahwa seorang wanita bisa berdiri kembali meski pernah dijatuhkan habis-habisan. Namun semua sorot itu hanyalah permukaan. Di balik senyum yang ia berikan pada media, ada sesuatu yang lebih besar ia sembunyikan. Ia tidak sekadar ingin berhasil. Ia sedang menyiapkan panggung besar. Panggung yang suatu saat akan memperlihatkan wajah aslinya di hadapan orang-orang yang dulu menginjak-injaknya. Malam-malam panjang masih ia habiskan dengan menulis strategi, meneliti celah hukum, menghubungi orang-orang lama yang dulu mengenal ayahnya. Perlahan ia mulai membangun jejaring baru, bukan hanya di bidang distribusi pangan, tetapi juga merambah investasi kecil di sektor lain. Ia tahu, untuk bisa menandingi Adrian, Larissa, dan Ratna, ia membutuhkan kekuatan yang lebih luas. Dan ia sabar. Ia tahu balas dendam terbaik bukan dilakukan tergesa-gesa. Ia menunggu hingga musuh-musuhnya merasa benar-benar aman, merasa dirinya sudah lenyap dari dunia mereka. Ia ingin saat dirinya kembali, itu terasa seperti hantaman badai yang tak bisa mereka hindari. Sementara itu, Adrian dan Larissa hidup dalam kemewahan.
Mereka berhasil merebut perusahaan besar yang dulu diwariskan pada Kinara. Di mata publik, mereka pasangan ideal, pengusaha muda yang sukses, penuh pesona. Ratna tetap menjadi sosok ibu mertua yang disegani, berdiri anggun di samping mereka. Namun di balik gemerlap itu, ada celah yang perlahan membesar. Perusahaan yang kini dikelola Adrian dan Larissa tidak sekuat yang mereka bayangkan. Keserakahan membuat mereka banyak mengambil keputusan gegabah. Mereka menyingkirkan orang-orang lama yang dulu setia pada ayah Kinara, mengganti dengan orang-orang yang hanya tahu menjilat. Sistem di dalam perusahaan mulai rapuh, meski di permukaan masih terlihat mewah. Kinara tahu semua itu. Ia tidak perlu terburu-buru menyerang. Ia hanya perlu menunggu saat yang tepat. Saat mereka mulai goyah, lalu mendorong sedikit saja agar bangunan besar itu runtuh. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Suatu hari, perusahaan kecil yang ia bangun bersama Surya mendapat tawaran kerjasama besar dari salah satu jaringan pasar modern yang dulu menjadi rekanan utama perusahaannya saat masih di bawah nama ayahnya. Tawaran itu datang karena reputasi baru yang ia bangun. Jujur, bersih, dan mampu mengatur pasokan dengan stabil. Nama perusahaan Adrian yang dulu menguasai pasar mulai dipertanyakan karena sering terjadi keterlambatan dan kualitas barang menurun. Ketika kabar itu sampai ke telinga Adrian, amarahnya membuncah. Ia tidak pernah menyangka perusahaan kecil yang dulu ia anggap remeh kini berani menyaingi perusahaannya. Ia tidak tahu siapa sosok di balik itu. Tidak pernah membayangkan bahwa Kinara adalah dalangnya. Larissa pun mulai resah. Di beberapa acara sosial, ia mendengar nama Kinara disebut-sebut kembali, bukan sebagai wanita yang jatuh, melainkan sebagai sosok inspiratif. Mendengar nama itu saja sudah membuat darahnya mendidih, karena itu berarti bayangan masa lalu kembali menghantui kehidupannya yang sempurna. Ratna, yang selama ini merasa paling menang, juga mulai merasakan sesuatu yang mengganggu. Ia selalu percaya bahwa Kinara sudah habis, sudah terkubur dalam lumpur aib. Tapi kenyataan mulai menunjukkan sebaliknya. Ia tidak bisa menerima jika perempuan itu kembali, apalagi dengan kekuatan baru. Sementara itu, Kinara tetap tenang. Ia tidak menunjukkan wajahnya ke depan publik secara terbuka. Ia membiarkan nama perusahaannya yang berbicara, membiarkan orang lain menyebut-nyebut kiprahnya tanpa harus ia sendiri tampil. Ia ingin momen kemunculannya menjadi ledakan besar, bukan sekadar percikan. Namun malam-malam panjang, ketika ia sendirian, bayangan masa lalu tetap datang menghantui. Ingatan tentang anak yang hilang, tentang penghinaan yang ia telan, tentang air mata yang ia hapus sendiri. Semua itu menjadi bahan bakar, membuat tekadnya semakin keras. Ia tidak hanya ingin membalas dendam untuk dirinya, tapi juga untuk bayi yang tidak sempat melihat dunia. Perlahan, ia mulai menghubungi orang-orang yang pernah disingkirkan Adrian dan Ratna dari perusahaan lama. Banyak di antara mereka yang masih menyimpan dendam. Orang-orang pintar yang diabaikan demi kepentingan keluarga itu. Kinara mendekati mereka satu persatu, menawarkan tempat baru, ruang untuk kembali berkarya. Dan banyak yang setuju, karena mereka melihat kejujuran di mata Kinara, sesuatu yang sudah lama hilang di perusahaan lama. Dengan begitu, kekuatan Kinara semakin besar. Ia tidak lagi sendirian. Ia kini punya tim, punya jaringan, punya sekutu yang siap berdiri di sisinya. Satu malam, ketika ia duduk di balkon rumah sederhana yang kini sudah jauh lebih layak daripada losmen dulu, ia menatap bintang-bintang dengan senyum samar. "Sebentar lagi," bisiknya. "Sebentar lagi kalian akan melihat siapa sebenarnya yang kalian remehkan." Angin berhembus lembut, membawa suaranya jauh ke langit malam. Dan di kejauhan, di rumah mewah yang kini dihuni Adrian dan Larissa, badai yang ia persiapkan sudah mulai terasa samar. Mereka belum tahu, mereka belum sadar, tapi langkah-langkah kecil Kinara sedang menuju mereka dengan pasti. Hari itu, nama Kinara benar-benar kembali bergema. Media besar menulis tentang perusahaannya yang berhasil menyalip pasar, memuat judul-judul yang menyebutnya kebangkitan sang burung Phoenix. Berita itu sampai ke meja Adrian, membuatnya meremas koran dengan marah. Larissa melempar gelasnya hingga pecah, sementara Ratna hanya terdiam dengan wajah pucat. Mereka mulai sadar
Wanita yang dulu mereka kira sudah mati, ternyata sedang kembali. Dan Kinara tahu, itu baru awal dari pertarungan yang sesungguhnya. Hari itu datang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan Kinara. Hari ketika semua luka, air mata, dan kesabaran panjang yang ia simpan bertahun-tahun, akhirnya terbayar. Hari ketika seluruh dunia menyaksikan siapa yang sebenarnya menang dan siapa yang hanya hidup di atas kebohongan. Pagi itu, kota dipenuhi kabar besar. Media menulis tentang kebangkrutan yang mengancam perusahaan besar milik Adrian dan Larissa. Sahamnya merosot tajam setelah beberapa kontrak penting ditarik. Pemasok utama beralih ke kompetitor, dan laporan keuangan menunjukkan kebocoran yang tak bisa ditutup-tutupi lagi. Berita itu tersebar di mana-mana, memenuhi layar televisi, laman surat kabar, hingga portal berita online. Nama Adrian dan Larissa tercoreng, tak lagi disebut sebagai pasangan emas dunia bisnis, melainkan contoh klasik dari keserakahan yang menelan diri sendiri. Kinara duduk di ruang kerjanya, memandangi layar komputer yang menampilkan berita itu. Matanya yang dulu sering basah karena air mata kini hanya menatap dengan dingin. Tidak ada tawa kemenangan, tidak ada sorak-sorai. Hanya keheningan panjang, kelegaan yang mengalir tenang seperti air setelah badai reda. Ia sudah tahu hari ini akan datang, karena semua langkahnya disusun untuk mengarah ke sini. Tahun-tahun yang ia habiskan untuk membangun jaringan, untuk menarik kembali orang-orang yang pernah dihina dan disingkirkan oleh Ratna, untuk memperkuat bisnisnya hingga bisa menyalip perusahaan lama, semua itu kini mencapai puncaknya. Ia tidak perlu menjatuhkan mereka dengan tangannya sendiri. Mereka jatuh karena keserakahan mereka. Ia hanya membuka jalan agar kehancuran itu tampak di hadapan semua orang. Sore itu, sebuah acara besar digelar di hotel ternama. Para pengusaha, pejabat, dan media berkumpul untuk sebuah forum bisnis tahunan. Kinara hadir, berdiri anggun dalam balutan gaun sederhana namun memancarkan wibawa. Rambutnya tergerai indah, wajahnya tenang. Tidak ada sisa-sisa wanita rapuh yang dulu dipermalukan. Ketika namanya dipanggil untuk naik ke podium sebagai salah satu tokoh yang dianggap paling berpengaruh dalam kebangkitan bisnis tahun itu, seluruh ruangan bertepuk tangan. Kilatan kamera menyala. Semua mata tertuju padanya. Ia berjalan dengan langkah tegap. Setiap langkah seperti menegaskan bahwa dirinya sudah benar-benar kembali. Dan di barisan belakang ruangan, Adrian, Larissa, dan Ratna hadir juga, dengan wajah pucat dan tubuh kaku. Mereka masih mencoba bertahan di tengah badai reputasi yang menghantam, datang ke acara itu demi menyelamatkan sisa muka mereka. Namun ketika melihat Kinara berdiri di atas panggung, tersenyum tenang, mereka tahu segalanya sudah berakhir. Kinara berdiri di depan mikrofon. Suaranya jernih, tenang, tanpa dendam yang meledak-ledak, hanya kebenaran yang ia biarkan mengalir. Ada masa dalam hidup saya ketika saya kehilangan segalanya. Saya ditinggalkan, saya dijatuhkan, saya dianggap tidak ada. Dunia menertawakan saya. Bahkan orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga justru menginjak saya lebih dalam. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan untuk meratapi masa lalu, melainkan untuk menunjukkan bahwa kita bisa bangkit dari reruntuhan, bahkan dari titik yang paling rendah sekalipun. Kita bisa kehilangan segalanya, tapi selama kita masih memiliki hati dan tekad, kita bisa membangun kembali sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya. Ruangan hening, lalu bergemuruh oleh tepuk tangan. Banyak yang terharu, banyak yang mengangguk setuju. Media menuliskan kalimat itu dengan cepat, menjadikannya tajuk utama. Di pojok ruangan, Adrian menunduk, wajahnya merah padam. Larissa menggenggam tangannya dengan cemas, sementara Ratna hanya menatap kosong. Matanya penuh amarah yang tak lagi punya tempat untuk meluap. Kinara melanjutkan, kebangkitan saya bukanlah keajaiban. Itu adalah hasil dari kerja keras. Dari dukungan orang-orang baik yang mau percaya pada saya ketika dunia sudah membuang saya. Dan pada akhirnya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Sebesar apapun kebohongan ditutupi, ia akan runtuh pada waktunya. Itulah yang saya yakini. Dan itulah yang saya buktikan hari ini. Setelah pidato itu, Kinara turun dari panggung. Ia berjalan melewati kerumunan,
melewati Adrian dan Larissa yang hanya bisa menatapnya dengan mata penuh kegelisahan. Tidak ada kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tahu, apapun yang mereka katakan tak akan mengubah kenyataan. Mereka kalah. Malam itu, berita tentang pidato Kinara tersebar luas. Semua media memujinya, menyebutnya sebagai sosok wanita baja yang berhasil membalikan takdir. Sementara berita tentang Adrian dan Larissa semakin tenggelam dalam sorotan buruk. Para investor meninggalkan mereka. Karyawan lama yang dulu mereka tindas mulai bersuara. Bahkan masyarakat yang dulu menyanjung kini mencemooh. Ratna, yang selama ini menjadi dalang banyak penghinaan, juga mulai merasakan buah perbuatannya. Orang-orang yang dulu ia kendalikan tidak lagi peduli padanya. Nama baiknya hancur. Dan ia tak lagi punya kuasa untuk mengendalikan siapapun. Namun bagi Kinara, semua itu tidak lagi tentang mereka. Ia sudah membalas dendamnya, tapi bukan dengan tangan kotor, bukan dengan amarah membabi buta. Ia membalas dengan keberhasilan, dengan membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri lebih tinggi dari mereka tanpa harus menjadi seperti mereka. Beberapa hari setelah acara itu, Kinara kembali ke rumah sederhana yang kini sudah ia renovasi menjadi lebih nyaman. Ia duduk di balkon, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Angin berhembus lembut, dan ia menutup mata, merasakan kelegaan yang dalam. Dalam hening itu, ia teringat pada anaknya yang tak pernah sempat ia peluk. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kelegaan. Aku sudah menepati janjiku. Bisiknya. Aku sudah membuat mereka menyesal. Dan aku akan terus hidup, bukan lagi sebagai wanita yang dipermalukan, tapi sebagai wanita yang kuat, yang bangkit dari reruntuhan. Ia tahu, hidupnya masih panjang. Akan ada tantangan baru, akan ada orang-orang baru yang datang. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan pernah lagi menjadi wanita yang dianggap tidak ada. Ia telah menemukan dirinya kembali, lebih utuh, lebih kuat, lebih berharga. Dan di suatu tempat, entah di hati siapa, cerita tentang Kinara akan selalu menjadi pengingat, bahwa meski dihancurkan, diremehkan, dan dibuang, seorang wanita bisa bangkit, bisa berdiri, bisa menjadi badai yang menelan semua ketidakadilan. Malam itu, Kinara tersenyum. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi luka yang menahan langkahnya. Hanya ada keteguhan hati yang membawanya ke masa depan yang baru. Perjalanan panjangnya berakhir di sini, tapi juga sekaligus dimulai kembali. Kinara, wanita yang dulu tidak dianggap, kini berdiri sebagai pemenang.